Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Barokahnya pada pagi ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Muhajirin untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah mempermudah urusan kita, menambah rezeki kita, memperbanyak amal soleh kita, dan menjadikan kita sehat selamat semua buat keluarga di rumah hingga sore nanti. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama, sahabat, keluarga, dan kita semua yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat. Jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita akan menjumpai suatu situasi yang sangat sulit, situasi yang buntu, situasi yang membuat kita putus asa, situasi yang membuat kita bingung, maju salah, mundur salah, ngelihat ke atas jauh, ngelihat ke bawah nggak dapet, ke kanan sukar, ke kiri sulit. Situasi tersebut pasti akan kita hadapi, jamaah, dan itu bagian dari itulah yang disebut dengan kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan maut, kematian, dan kehidupan. Untuknya diuji sehingga diketahui di antara kita siapa yang terbaik amalnya. Jamaah, yang dimaksud dengan terbaik amalnya di sini adalah bagaimana kita merespon keadaan susah, genting tersebut. Sangat manusiawi sekali ketika kita menghadapi kesulitan, kita akan putus asa, kita akan bimbang, kita akan bingung, kita akan menyalahkan orang. Dan yang paling kentara di antaranya nanti adalah yang merasuk pikiran kita yang berbentuk yang namanya suuzon atau berpikiran buruk. Suuzon ini akan kita lontarkan secara personal atau secara pribadi, karakter, ketika kita menghadapi situasi tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu diberi dua sifat yang melekat, ya. Sifat fujur negatif, sifat takwa positif. Nah, ayyukum ahsanu amala adalah bagaimana kita mengelola agar kita menjadikan karakter yang mendominasi kita adalah sifat yang takwa. Jadi manusiawi sekali kalau kita salah, jamaah. Salah itu wajar, makanya kita disuruh beristighfar. Tapi kita disuruh untuk mendominasi sifat tersebut dengan sifat takwa. Nah, ketika kita menghadapi situasi tersebut, kita akan suuzon misalnya. Dan suuzon ini kita sampaikan pada diri kita, keluarga kita, orang terdekat kita. Jadi lingkungan kita, masyarakat, negara, bangsa, dan kita akan menyalahkan semua orang. Kita akan berprasangka buruk semua orang. Dan yang paling buruk di antara suuzon tersebut adalah ketika kita suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, nauzubillah, semua kita berlindung dari sifat suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah, pagi ini saya ingin berwasiat kepada jamaah. Mari kita amalkan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini berkaitan dengan zikir yang mungkin sering bapak-bapak baca terlintas, mungkin dengar tiap hari. Tapi tidak ada salahnya kalau pagi ini kita jadikan zikir tersebut bagian dari sesuatu yang penting dalam hidup kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Anas, beliau berwasiat kepada Fatimah bintu Muhammad, putri beliau. Kata beliau, bil makna, wahai Fatimah, apakah yang menghalangimu untuk melaksanakan wasiatku untuk membaca ini di pagi dan sore hari? Katakanlah wahai Fatimah, zikirlah dengan zikir ini, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi turfata ain. Hadis ini sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya hayyu ya qayyum. Coba kita pahami maknanya jemaah, ini sangat luar biasa. Ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang maha hidup, yang maha hidup, yang berdiri sendiri tanpa butuh pertolongan dari sesuatu apapun. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu astaghis, aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi turfatain, dan jangan engkau serahkan urusan tersebut sedikit pun terlepas dari pertolonganmu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi turfatain. Jamaah, ini doa singkat dan lazim kita baca di pagi dan sore, dan tidak ada salahnya jamaah kalau kita menghadapi kebuntuan, kesusahan,
daripada kita suujon kepada mana-mana, mari kita baca doa ini jamaah dalam situasi apapun. Jadi doa ini sangat luar biasa dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bagian dari berzikir pagi dan sore. Saya lanjutkan sebuah hadis lagi berkaitan dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Diriwayatkan dari Anas, pada suatu saat Rasulullah SAW duduk di masjid, dan ketika itu ada yang sholat, dan orang itu ketika sholat dia berdoa. Doanya kurang lebih sebagai berikut: Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd al-mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan segala puji bagimu, bi anna lakal hamd, anta la ilaha illa anta, bahwa engkau adalah Rabb, sembahan yang tidak ada pantas disembah yang benar kecuali engkau, Al-Mannan, yang memberikan banyak beri nikmat, Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, Ya Zal Jalali wal Ikram, yang banyak kemuliaan dan banyak, yang maha kemuliaan dan banyak kemuliaan padanya, Ya Hayyu Ya Qayyum, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri mengurus makhluknya. Ketika Rasulullah mendengar orang ini berdoa, maka beliau bersabda, sungguh orang ini telah berdoa dengan nama Allah yang agung. Oleh karena itu, kalau dia meminta dengan doa ini, jika dia berdoa dengan doa ini, maka doanya akan dijabah. Dan jika dia minta dengan doa ini, maka permintaannya akan dipenuhi. Ini riwayatnya, hadisnya sahih. Jadi jamaah, kembali lagi, jadi ada dua hadis yang sangat penting. Yang pertama tadi kita baca dalam situasi sulit, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi turfat ain. Yang kedua, kita baca doa tersebut. Mungkin jamaah nanti bisa cari di zikir-zikir fardu atau zikir-zikir sunnah yang kita ada hadapi sehari. Dengan Rasulullah, kata Rasulullah dengan menggunakan kalimat tersebut tadi, Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kita gunakan doa tersebut, maka Rasulullah menggaransi bahwa dengan kalimat tersebut, kalau kita doa dia dikabulkan, dan kalau kita minta diberi. Demikian jamaah kultum singkat saya. Mari kita amalkan di antara sunnah-sunnah Rasulullah tersebut. Semoga amalan tersebut menjadi karakter atau kegiatan kita sehari-hari, daripada kita berpikiran buruk, negatif, suuzon, kita putus asa. Normal, tapi ada baiknya kita menormalisasi sikap positif kita lebih dominan dibanding sikap negatif kita dalam menghadapi situasi yang sulit tadi. Dari saya demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, hadanallahu wa iyyana wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.